perkenalkan kami dari kelompok daerah Jawa Tengah yang beranggotakan saya, Faustina Rosalia, dan beberapa teman saya yaitu Anggita Dwi Pertiwi, Selvi Nur Afni, Meliana Ingracia, Aryani Imana Putri, Tiara Dava Arsanda, dan Lutfa Ida Asani. Dalam video kali ini kami akan membahas tentang sejarah dan tempat sejarah di daerah Jawa Tengah. Selanjutnya adalah adat istiadat dan makanan khas dari daerah Jawa Tengah. Selain itu, kami juga akan membahas tentang tempat wisata dan juga satwa khas dari daerah Jawa Tengah. Dan selanjutnya, video ini akan ditutup dengan kesimpulan dari teman kami. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah modul Nusantara, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas tersebut dengan baik. Sejarah terbentuknya Provinsi Jawa Tengah. Pada 31 Desember 1799, pemerintahan VOC atas wilayah Nusantara diambil alih oleh pemerintah Kerajaan Belanda. Kemudian didirikanlah Gewestern pada wilayah-wilayah kekuasaan Belanda. Wilayah Jawa bagian tengah dibagi menjadi 5 pemerintahan daerah. Surakarta yang merupakan wilayah kerajaan menjadi wilayah tersendiri dan terdiri dari 2 wilayah pemerintahan. Sementara di Pati Gowes ada 2 wilayah dari Provinsi Jawa Timur yang saat itu menjadi lingkup tanggung jawabnya. Pada tahun 1905, Undang-Undang Desentralisasi memberikan otonomi yang lebih luas kepada Gewestern, di mana pada tiap wilayah karesidenan diberikan otonomi dan dilengkapi dengan lembaga perwakilan, serta dibentuk pula pemerintahan kota otonom. Sejak 1930, provinsi ditetapkan sebagai daerah otonom yang juga memiliki Dewan Provinsi, dan Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 5 karesidenan. Pada tahun 1945 hingga 1950, struktur pemerintahan daerah masih merujuk pada struktur peninggalan Belanda. Khusus di wilayah Surakarta, status Wapraja dihapuskan, diganti dengan pemerintahan karesidenan. Baru pada tanggal 15 Agustus 1950 ditetapkan Undang-Undang Nomor 10 mengenai pembentukan Provinsi Jawa Tengah. Undang-undang itu menghapuskan pemerintahan daerah karesidenan serta membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat daerahnya. Selanjutnya, wilayah-wilayah bekas karesidenan tersebut ditetapkan sebagai Provinsi Jawa Tengah yang secara administratif terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota. Tanggal penetapan tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah. Ada tradisi nikahan. Dalam pernikahan adat Jawa, ada yang dikenal juga upacara perkawinan yang sangat unik dan sakral. Banyak tahapan yang harus dilalui dalam upacara adat Jawa yang satu ini guys. Mulai dari siraman, upacara ngerik, midodareni, serah-serahan atau pining setan, nyantri, upacara panggih atau temu penganten, balangan suruh, ritual wijidadi, ritual kacar kucur atau tampa kaya, ritual dahar kelimah atau dahar kembul, upacara sungkeman, dan lain sebagainya guys. Tradisi tedaksiten. Bayi yang dimasukkan ke dalam sangkar ayam ini merupakan upacara adat Jawa yang digelar ketika mereka mulai belajar berjalan. Upacara ini di beberapa wilayah lain juga dikenal dengan sebutan upacara turun tanah atau tedaksiten. Tujuan dari diselenggarakannya upacara ini adalah sebagai ungkapan rasa syukur orang tuanya atas kesehatan anaknya yang sudah mulai
bisa menapaki alam sekitarnya guys. Tradisi grebek. Saat memasuki bulan Mulut, kamu pasti pernah ya guys menyaksikan perayaan di daerah Solo dan Yogyakarta yang terkenal dengan sebutan mulutan. Nah, itulah yang dinamakan tradisi atau upacara grebek guys. Upacara grebek tidak hanya dilakukan pada bulan Mulut, tetapi juga pada tanggal 1 Syawal dan bulan ke-12. Tujuan upacara ini sebenarnya sebagai ungkapan rasa syukur kerajaan atas limpahan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa guys. Nomor 8, upacara sekaten. Inilah salah satu bentuk rasa hormat orang Jawa kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyebarkan agama Islam di tanah Jawa guys. Upacara sekaten merupakan wujud peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW yang digelar selama 7 hari. Tradisi sekatenan ini masih loh guys dilestarikan di kawasan kerajaan seperti di Solo dan juga Yogyakarta. Bahkan saat sekatenan dilakukan, pihak keraton di Surakarta mengeluarkan 2 jenis gamelan, yaitu gamelan Kyai Guntur Madu dan juga Guntur Sari. Rumah joglo berbentuk persegi panjang yang memiliki 3 pintu depan. Jendela-jendela terletak di samping rumah. Rumah joglo memiliki tiang utama atau yang disebut sokoguru yang besar untuk menyangga atap. Rumah joglo terbagi menjadi 3 ruang utama, yaitu pendopo untuk menerima tamu, peringgitan untuk menerima tamu dekat atau kerabat, dan omah jero untuk aktivitas keluarga seperti memasak, menonton TV, dan makan. Pakaian adat Provinsi Jawa Tengah disebut baju kebaya. Baju kebaya Jawa Tengah didominasi oleh warna coklat dan hitam. Tak lupa pula dilengkapi dengan batik, jarik, surjan, dan keris sebagai aksesoris. Pada wanita menggunakan konde. Daftar makanan khas Jawa Tengah yang harus kamu coba. Yang pertama, getuk. Getuk merupakan camilan berbahan dasar singkong yang dilengkapi kelapa parut. Variasi warna getuk cukup banyak. Rasanya cenderung manis, cocok dinikmati dengan teh hangat. Yang kedua, lumpia Semarang. Lumpia Semarang berisi daging ayam atau udang, rebung, dan juga telur. Biasanya disajikan dengan saus kental manis yang terbuat dari campuran gula, bawang putih, dan tepung. Yang ketiga, tahu petis. Tahu petis terbuat dari tahu wong yang digoreng, lalu diberi isian bumbu petis hitam. Rasanya cenderung gurih dan pedas, cocok jadi camilan saat santai. Yang keempat, nasi gandul. Nasi gandul biasanya disantap saat sarapan, terbuat dari nasi putih berkuah yang dipadukan potongan daging sapi. Disajikan di atas daun pisang yang membuat makanan ini menjadi terasa unik. 5. Nasi grombyang. Nasi grombyang merupakan nasi campur, dilengkapi dengan daging kerbau dan kuah yang sekilas seperti rawon. Rasanya super sedap. 6. Tempe mendoan. Tempe mendoan sangat cocok untuk dinikmati sebagai lauk atau camilan. Selain disajikan dengan cabai rawit, tempe mendoan paling tepat dipadukan dengan sambal kecap pedas. 7. Mie ongklok. Mie ongklok memiliki kuah kental yang terbuat dari kanci, dipadukan dengan kol dan daun kucai. Biasanya disajikan dengan sate sapi, tempe kemul, dan keripik tahu. 8. Mangut beong. Mangut beong terbuat dari ikan beong yang hanya bisa ditemukan di Sungai Progo. Tekstur ikan beong lembut dengan daging yang padat. 9. Soto kudus. Soto kudus memiliki kuah yang lebih bening dibanding soto pada umumnya. Dilengkapi dengan ayam suwir, tauge, soun, dan kol. 10. Dawet ireng. Dawet ireng merupakan es cendol yang terbuat dari abu bakar jerami, menghasilkan warna hitam pekat yang membuatnya unik.
lalu dicampur kuah santan dan air gula merah. Berikut ini adalah jenis-jenis hewan yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Burung putar geni dari Grobogan, elang dada putih dari Jepara, burung kapodang dari Jawa Tengah, burung beranjangan dari Sragen, dan kijang dari Rembang.